Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Bang Yus di Galilea Media Channel. Channel yang mengedukasi, menginspirasi, dan mengilhami tentunya. Tema pembahasan Bang Yus dalam tayangan ini adalah siapakah penulis Gospel Matius? Dalam pembicaraan dan diskusi ilmiah para ahli teologi dan sejarah Alkitab, banyak diperdebatkan siapakah penulis Gospel Matius sebenarnya. Karena manuskrip-manuskrip tertua kitab tersebut tidak ada catatan pengarang dan penulisnya yang menguatkan kalau Gospel Matius ditulis oleh seorang bernama Matius, pemungut cukai yang menjadi salah satu murid Yesus. Dengan bersumber dari perkataan bapak-bapak gereja awal, Papias dari Hierapolis 150 Masehi dalam karyanya menyebut Matius pemungut cukai yang mengumpulkan perkataan logia dalam bahasa Ibrani. Pendapat ini dilanjutkan kembali oleh Irenaeus, Eusebius, dan Origen. Sebelum Bang Yus bahas ke tema pokok, mari kita simak biografi. Siapakah Matius? Nama Matius atau Matthew atau Matityahu dalam bahasa Ibrani yang artinya hadiah dari Tuhan. Tanggal lahir 1 Januari 1 Masehi di Nazaret, Provinsi Galilea. Pekerjaan pemungut cukai di wilayah Kapernaum, wilayah Raja Herodes Antipas, termasuk dalam 12 murid Yesus. Dalam kitab Perjanjian Baru, oleh bapak-bapak gereja awal, Matius adalah sebagai penulis Gospel Matius yang ditulis sekitar tahun 65 Masehi, yang digolongkan sebagai Gospel Sinoptis. Langsung pada tema pembahasan, apakah benar Gospel Matius pasal 9 ayat 9 sebagai rujukan dan indikasi bahwa penulisnya adalah Matius si pemungut cukai? Mari kita bedah bersama. Sebagai sumber teks pembahasan, Bang Yus ambil dari Alkitab Sabda yang linknya ada di bawah layar. Gospel Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10, perikopnya adalah Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Titik berat pada pasal ini ada di ayat 9. Kalau melihat narasi teks jelas sekali bahwa bukan Matius yang menceritakan kejadian itu, tapi ada orang lain yang sedang mengisahkan kejadian itu. Mari kita simak lagi narasi teks ayat 9 biar lebih jelas. Ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Sangat-sangat jelas bahwa bukan Matius sebagai objek penulis di ayat itu. Narasi itu adalah kalimat bentuk lampau yang sudah terjadi, yang sedang diceritakan oleh seorang, yaitu Mr. X. Untuk lebih jelasnya, agar teman-teman bisa memahami, Bang Yus coba ilustrasikan seperti ini. Peran Yesus Bang Yus gantikan dengan Goldian Simbolon, sedangkan peran utama Matius Bang Yus gantikan dengan Niken. Setelah Goldian Simbolon pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Niken duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Niken lalu mengikuti dia. Jelaskan, very clear. Kembali pada topik. Jadi, jika Matius penulisnya, narasi teksnya akan seperti ini. Ketika aku sedang duduk-duduk di rumah cukai, datanglah Yesus mengatakan, "Ikutlah denganku." Dan aku berdiri mengikuti dia. Jelaskan, very clear. Kesimpulan dari tema ini dapat digarisbawahi bahwa penulis Gospel Matius adalah orang yang tidak dikenal. Jadi semestinya penamaan yang tepat adalah Kitab Perjanjian Baru Gospel Mr. X.